Kuya, lu tahu apa tentang skincare? Lu jangan kucuk-kucuk masuk di akhir. Ini udah mau akhir, lu jangan sok tahu. Kuya, sindir doktif. Katanya nggak fair dan nggak elegan kalau seorang pengusaha skincare nge-review skincare lah. Nikita Mirzani semprot Uya Kuya yang dituding ikut-ikutan bahas skincare. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nikita Mirzani mendadak beri peringatan ke Uya Kuya yang baru-baru ini mengundang Sheila Saukia di acara YouTube miliknya. Melalui Instagram Story, perempuan yang akrab disapa Nyai itu mulanya membahas Isa Zega yang kini resmi ditahan atas laporan Shandy Purnamasari terkait kasus pencemaran nama baik. Tidak lama kemudian, Nikita membahas Uya Kuya yang dituding ikut campur soal kasus skincare yang sedang heboh tanpa mencari tahu dulu duduk perkara sebenarnya. Ibu dari Laura Meizani itu meminta agar anggota DPR itu tidak asal nimbrung di kasus skincare yang sedang heboh. Uya Kuya memang mengundang Sheila Saukia untuk mengetahui kronologi sebenarnya saat dia melabrak dokter detektif alias doktif. Nikita bahkan tidak segan-segan menyinggung jabatan Uya Kuya yang saat ini bertugas di Komisi 9. Nikita meminta agar ayah cinta Kuya itu tidak asal sembarang bicara. Janda 3 anak itu bahkan ikut menyeret partai yang menaungi Uya Kuya. Sementara itu, melalui kanal YouTube-nya, Uya Kuya ternyata juga sudah mengundang doktif untuk hadir dan memberikan keterangan soal kasusnya dengan Sheila Saukia. Akan tetapi doktif belum memberikan respons terkait undangan Uya Kuya itu. Berita tersebut menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Inilah reaksi dan tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kayaknya bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah melihat memperhatikan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan doktif terus perusahaan skincare lain, seperti apa sih tanggapannya ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin. Nah nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Waria Isa Zega sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War, udah dapat tempat baru. Sekarang gue mau beralih ke Uya Kuya. Uya Kuya, lu tahu apa tentang skincare? Lu jangan kucuk-kucuk masuk di akhir. Ini udah mau akhir, lu jangan sok tahu. Lu kalau mau ngomong, setidaknya lu cari tahu dulu. Ini permasalahan skincare kenapa bisa kayak begini. Lu cari dari A sampai Z. Jangan kucuk-kucuk lu nimbrung, tapi lu langsung kayak orang sok tahu. Ya. Jangan kayak begitu, kelihatan banget lu nggak tahu apa-apanya, kelihatan banget lu bodohnya lu. Lu kan di Komisi 9, harusnya lu mewakili Komisi 9, lu cari tahu dulu, ya. Jangan sekonyong-konyong lu undang si ular sama babunya, ngomong asal-asalan kayak begitu. Siapa sih yang nempatin lu di DPR RI? Bingung gue, Partai PAN gimana sih ini sama anak-anak buahnya. Cari tahu dulu ya Kuya, jangan bikin malu diri sendiri, repot lu. Uya Kuya, sindir doktif. Katanya nggak fair dan nggak elegan kalau seorang pengusaha skincare nge-review skincare lawan. Setuju banget, gua bener-bener setuju banget sama statementnya Uya Kuya. Tapi kenapa nggak dari dulu ngomong begitu? Karena setahu gua ya, sebelum doktif muncul, acara review kayak gini tuh udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Sebelum doktif itu si Sunio dulu yang suka review. Dia review skincare-nya orang, beginilah, begitulah, begono lah. Tapi ternyata dia sendiri juga sama jualan skincare juga. Apa bedanya sama doktif sekarang? Coba 11-12 kan? Tapi kenapa cuma doktif doang yang dibahas? Sampai turun tangan tuh badan-badan. Lagian ya kata gua mah kalau mau bahas masalah etika, ngonten tanpa izin saat kebakaran aja itu udah nggak elegan, lebih ke memalukan. Kau cuma dengerin. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya
Uya, ya Uya Kuya. Tahu nggak, sebelum kejadian huru-hara, barang yang dicek sama Doktif itu di produksi SS, itu ada barang berbahaya. Tahu udah beredar berapa ribu skincare? Ya, tahu udah berapa ribu skincare dan bagaimana ruginya para reseller. Kalau biasa dengerin suara Big Boss, coba turun dikit ke bawah Pak Uya Kuya. Dengerin suara reseller. Fair kalau lu bisnis tapi lu ngerti. Mungkin Pak Uya Kuya nggak sempat karena sibuk sekali ya. Sebelumnya mohon maaf banget. Saya dengerin, saya pasangkan buat Bapak denger. SS, Stanimir dan Doktif, aku juga ingin ikutan. Nih. Karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini nggak Ini bisa salah aku satu resellernya. ungkapin, nggak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia Di sini ada yang udah lihat podcastnya Uya Kuya sama Sela Saukia belum nih? Kalau aku tadi lihatnya di story Instagramnya si Sela Saukia itu. Nah ini story IG-nya si Sela kemarin. udah stop ya Dok ya. Fokus ke fokus ke edukasi barang jualanmu. Oh, dokter Desri itu jualan? Dia jualan. Masalah waktu dulu datang ke podcast gue tanya, lo jualan nggak? Jangan sampai lo nge-review orang, lo launching produk. Dia bilang enggak, dulu jualan dia. Itu katanya dibilang ya? Ya pokoknya dibilang, lo akan jualan enggak? Dibilang. Kata Mas Uya gini guys, katanya si Doktif itu nggak jualan produk. Aku kepo nih, iya nggak nih, bener nggak kalau si Doktif itu bilang kayak gitu? Aku carilah, aku nonton di podcast Uya Kuya tersebut ya. Dan enggak aku skip, aku tonton dari awal sampai selesai. Dan aku ketemu dong sama apa yang dikatakan Uya Kuya itu bener enggaknya. Kalian lihat sendiri ya. Tapi dokter sekarang jualan produk sendiri? Saya di stop dulu dah. Di stop dulu? Ngeri soalnya. Nah kalian juga dengarkan di situ Doktif bilangnya untuk sekarang di stop dulu. Nah kalau kita itu paham artinya kalau maksud tersebut itu apa, dia kan bilangnya untuk sekarang di stop dulu. Nah kita nggak tahu kan, terserah Doktif dong nanti kapan-kapannya kalau dia mau jual lagi atau enggak gitu. Nah kalian tonton lanjutannya ya. Lain gimana Nanti masa mendatang bakal jualan nggak? Kita tahu tiba-tiba jualan produk. Emang menurut Mas Uya salah nggak kalau misalnya Doktif jualan juga? Nggak salah juga. Sementara sesuai dengan hasilnya tuh salahnya di mana? Nggak salah juga. Terus kalau misalnya nggak overprice salahnya di mana? Iya. Yang penting kita berjualan itu yang benar, yang fair, nggak boleh juga untungnya tuh ribuan persen itu loh.